Ya masuk. Saya mediumisasi masuk ke dasar bumi. Tadi saya bermaksud membawa yang lain untuk membantu menerjemahkan bahasanya yang kadang-kadang saya bingung ya gitu. Jadi untuk mempermudah, tapi ternyata nggak bisa. Orang itu nggak bisa masuk ke dimensi bawah. Jadi saya cuman saya yang diizinkan turun. Saya masuk melewati batu ini seperti di Palung Mariana. Saya masuk turun tidak terlalu gelap. Saya hanya melihat ya kayak masuk ke dalam terowongan, tapi ada yang nyenterin, ada yang ngasih senter, yang kasih penerangan. Saya masuk, turun, terus dalam ini. Dengan izin Tuhan saya masuk Palung Mariana. Masuk, turun lagi. Masuk, turun lagi. Batunya ini seperti batu kali tapi dilapis sesuatu. Seperti batu kali kecil-kecil dilapisi dengan sesuatu kayak semen tapi coklat ini. Kalau semen kan abu-abu. Ini coklatnya coklat terang, coklat muda lah. Bukan krem, bukan. Coklat terang, coklat muda. Coklat light. Ini perjalanannya panjang. Belum turun juga, belum sampai ke dasar. Turun terus tiba-tiba ada suami saya. Tiba-tiba suami saya itu pakai sweater ungu dengan langkah pelan-pelan karena suami saya sedang lumpuh, pansui yang disebabkan bukan karena stroke tapi karena tumor di kepalanya, di matanya. Di kepala. Saya tiba-tiba sedang berada di depannya suami saya. Suami saya nunjukin fountain. Fountain ini di Barcelona. Kenapa dari Palung Mariana saya bisa ke fountain di pusat kota yang ini loh, yang ini fountainnya ini kayak
Di Barcelona itu ada satu fountain-nya fountain besar ya, jadi bukan fountain air mancur lah, kolam. Kolam dengan air mancur ya, nggak tahu ini, eee, kalau menurut saya fountain itu kecil, tapi ini kata suami saya fountain ini besar, ini disebut fountain juga. Saya kurang paham bahasa Inggris, jadi ya begitulah fountain di Barcelona yang kalau kita lempar koinnya bisa, kita bisa apa yang kita apa ya, ini kayak wishing ya, wishing fountain. Jadi kalau kita melemparkan koin, apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Nah, itu di situlah. Ada apa di fountain, ada serdadu juga di bawah itu yang ditumbalkan. Gelap. Saya masuk ke dalam fountain, gelap. Palung Mariana tadi tidak gelap, ini masuk di dalam fountain itu gelap. Suami saya nggak ikut. Suami saya cuma nunjukin, kemudian tiba-tiba saya sudah di dalam fountain, di dalam bawahnya air mancur wishing permohonan itu di Barcelona terkenal ini katanya. Di sini turun di bawah ada kayak apa ya? Ada kayak kayu-kayu penahan. Jadi mungkin dulu di sini ada bunker atau apa di sini. Banyak prajurit-prajurit yang meninggal. Pakai seragam ini kayak mainan tentara-tentaraan itu. Saya ngelihatnya mereka bentuknya sudah kayak gitu, kaku gitu. Enggak enggak dikubur. Enggak dikubur, mereka enggak dikubur. Mereka kayak ngambang gitu loh. Mereka ini kayak ngambang. Apa? Ruang hampa udara. Ruang hampa udara, black hole. Black hole. Black hole. Black hole. Oke. Jadi dari Palung Mariana itu ada dari Aksa ke Palung Mariana ada tembusan lorongnya. Ini tembusan lorongnya kemudian dari Palung Mariana ada tembusan lagi ke Barcelona, ke sumur atau bukan ke sumur, ke kolam harapan itu yang orang-orang lempar koin itu, dan di bawahnya banyak soldier ngambang. Jadi di kayak hampa udara gelap itu ternyata saya masuk black hole. Black hole itu banyak tentara-tentara masuk situ, ngambang dalam kondisi ya kayak itu loh, kayak mainan tentara-tentaraan yang dari plastik itu loh. Tapi nggak dikubur, mereka kaku kayak plastik. Jadi kayak plastik, masuk di situ kayak plastik. Ini di dalam, turun lagi saya, itu black hole. Saya nggak bisa lihat apa-apa, cuman hitam. Masuk ke dalam lubang hitam. Kata suami saya,
black hole ini kemarin saya tutup. Jadinya sekarang kemarin saya tutup, saya palang. Black hole ini sebenarnya nggak saya palang. Black hole ini saya kasih jaring. Ya, kayak jaring itu saya harap supaya black hole ini kalau diliwati oleh energi-energi negatif tidak masuk ke dunia. Jadi black hole ini kan entah di dimensi lain. Nah, di dimensi lain ini portal dimensinya ini black hole ini terbuka. Dan ini berpindah, seharusnya black hole itu nggak di situ gitu loh. Dan saya melihat kok di situ. Nah, karena saya nggak mau mindahin, saya hanya memberikan jaring cahaya Tuhan. Supaya yang bisa lewat itu adalah yang masuk ke dalam dunia ini bukan makhluk-makhluk dari luar angkasa yang negatif. Kalau memang makhluk-makhluk ini diizinkan Tuhan untuk masuk ke dunia ini, harapan saya energinya bisa yang positif. Oh, ternyata ini nyambungnya ke black hole, dan karena black hole kemarin oleh pasukan cahaya sudah dikasih jaring. Jadinya kuasa kegelapan tidak bisa bermain. Ternyata ini bukan nyambung ke neraka, enggak. Ini tidak nyambung ke neraka. Ini di langit ini. Jadi di langit ini ada suatu dimensi lain lagi di langit ya. Di langit ini ada dimensi lain lagi yang enggak kemana-mana. Yang kalau kita masuk di situ energi manusia yang masuk dan ke situ kesedot itu jadi freeze, jadi beku. Nah, bekunya itu seperti mainan tentara yang dikasih ini jadi plastik, jadi kayak masuk di kulkas gitu loh. Tapi ini masuk di black hole. Saya enggak, karena ya saya memang mungkin disuruh Tuhan ya, nggak tahu ya. Nggak tahu kenapa saya nggak masuk ke black hole, saya bisa melayang-melayang. Ini saya melayang-layang ini di black hole. Nggak kelihatan apa-apa, hanya ruang hampa besar sekali. Ngambang, ngambang, nggak ada udaranya, ngambang. Tapi saya bisa nafas, ngambang. Ngambang di sana dan nggak kemana-mana, dan saya bisa memakai kekuatan talenta Tuhan yang dari kaki saya. Kaki saya ada penolak energi, jadi saya bisa enggak, saya bisa maju mundur, kan itu hampa udara nggak bisa maju mundur, ini saya bisa maju, saya bisa mundur kayak berenang di laut, nggak kampul-kampul, saya bisa melakukan gerakan gitu, saya bisa. Ini adalah penjelasan yang ingin saya dapatkan dari video saya. Saya diizinkan Tuhan untuk masuk, untuk berbicara. Apa penyebabnya? Sekarang penyebab yang kemarin kan saya bertanya apa dan siapa. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Tuhan bilang kau izinkan, kemarin saya bertanya siapa dan apa. Engkau jawab dengan vision seperti ini. Tuhan izinkan saya bertanya kenapa? Kenapa Al-Aqsa dan Trans? Kenapa Mariana Trans, Palung Mariana berhubungan, kenapa? Dan kenapa dengan lubang hitam ini? Oke, jadi kata malaikat yang menjaga, saya diberitahu bahwa dalam keadaan suwung ya, dari kayak kita berada di
ruang hampa udara, artinya tidak ada keinginan, benar-benar pasrah, terserah Tuhan, saya udah nggak tahu mau gimana. Kalau kamu tidak punya power, kamu akan jadi prajurit plastik. Kamu pakai talentamu di dalam suwungmu. Jadi setelah suwung ya, jadi masa kalian untuk berdoa itu kalian akan masuk masa di mana kalian akan masuk seperti di black hole, ruang tanpa udara. Nah, banyak manusia yang tersesat di dalam kepasrahannya. Kepasrahannya kemudian benar-benar pasrah, yang tidak melakukan apa-apa sehingga menjadi seperti tentara plastik yang ngambang, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya bisa, karena apa? Saya memakai talenta Tuhan untuk maju atau mundur. Karena di dalam kita di black hole itu adalah suwung ya, suwung. Dan ini dimanfaatkan suwung-suwung ini kalau kita benar-benar memakai talenta Tuhan untuk bergerak ya, untuk mencari pertolongan Tuhan, kita punya power. Itu dari kaki kayak saya nggak kampul-kampul, saya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kalau yang lain-lainnya, kalau kayak si tentara yang menjadi agak seperti plastik ini, itu karena kepasrahan, nggak ngapa-ngapain. Jadi masuk masa suwung tapi nggak ngapa-ngapain, itu akhirnya akan ya terjebak, tersesat gitu. Nah, di dalam masa suwung inilah kita harus melakukan gerakan yang mau ngapain masuk di dalam sini gitu loh. Masuk di dalam harapanmu apa? Nah, itu kamu kerjain karena kamu punya power. Nah, power inilah yang kemudian kalian dimasuki oleh energi-energi negatif, yaitu pasukan-pasukan yang paham ilmu black hole. Gitu katanya. Jadi di tengah-tengah kalian suwung ya, kalian pasrah di dalam kepasrahan kalian, itu naikkan. Jadi kayak kaki kalian itu bayangkan ada jetnya. Kamu mau pindah kemanapun juga kalau kamu sudah nol kepada Tuhan, tidak ada harapan, tidak ada artinya tujuannya entah kemana ya, ibarat kata sudah pasrah. Karena kita berusaha sendiri kan sering gagal, makanya harus suwung. Nah, orang-orang terjebaknya itu kalau disuwung terus kemudian tidak ngapa-ngapain. Nah, itu loh. Jadi suwung ya suwung, tapi diisi. Nah, jadi ini kosong tapi ada tapi kosong. Ini kosong akan menjadi kosong kalau kamu kosong. Piye carane kalian ini memahami supaya paham apa yang saya bicarakan. Karena saya ini cuman dikasih penjelasan ya dari malaikat. Kosong ini kosong, kalau kamu kosong ya kayak jadi serdadu, mainan serdadu, mainan tentara yang ngambang. Kalau kamu kosong, kamu gak ngisi apa-apa, benar-benar kosong, ya kamu akan kosong. Ya akan seperti kayak serdadu ini, hidupmu mati, frozen, gitu. Nah, kosong ini tidak akan menjadi kosong kalau kamu isi dengan apa? Talenta dari Tuhan, gitu. Dengan talenta dari Tuhan. Talenta dari Tuhan ini seperti saya bergerak tapi bukan gerakan saya. Saya bergerak tapi saya membayangkan di kaki saya itu terserah kita ya. Terserah kita berpikir apa di dalam ruang kosong ini. Tapi tadi waktu saya melihat tentara ini mengapung itu, saya memberikan power kepada kaki saya, seperti kaki saya ada jetnya gitu, supaya saya bisa ke kanan dan ke kiri di ruang kosong itu, memanfaatkan talenta dari Tuhan. Apa yang kita inginkan, kita tidak boleh ambisi, tidak boleh ego, kosong, harapannya kosong, tapi kita wujudkan gitu loh.
Paham nggak bahasanya ini, bahasanya malaikat ini? Saya cuma nerjemahin untuk kalian, semoga kalian nggak bingung karena saya nerjemahkan pakai bahasanya Mani, jadinya mungkin kalian, saya kalau ngomong suka belepotan. Ya, saya ulangi lagi. Kosong ini kosong kalau kalian kosong. Tidak akan menjadi apa-apa ruang hampa udara atau ruang kosong atau ruang sowung atau ternyata black hole itu kita ternyata di dalam diri kita sendiri ini punyanya. Ya, jadi saya kemana-mana ini kok saya kembalinya ke hati saya sendiri. Ke hati ini, ke hatimu kosong, kamu kosongkan untuk Tuhan, tapi kamu tidak bergerak apa-apa, ya kayak akan jadi kayak tentara ini ngambang, sudah tidak ada apa-apa. Tapi kalau kalian kosong, kamu benar-benar tidak ada ambisi, kamu memberikan kakimu ini cahaya untuk kamu bisa menjadi suatu bus, sehingga kamu bisa jalan. Nah, ini nantinya akan kemana-mana. Kenapa? Karena kamu tidak ada ambisi untuk melakukan apa-apa, hanya mengerjakan, 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 berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik tanpa menghitung berbuat baiknya itu harus ke Tuhan atau ini untuk pahala, nggak ada. Ini yang dikosongkan, harapan, ambisimu, egomu. Egonya harus kosong, nol. Nggak boleh satu, nggak boleh rendah, nggak boleh tinggi. Nol egonya ini, egonya nol. Engkau bukan dirimu, dirimu bukan nol, dirimu bukan dirimu. Ya, dirimu itu dirimu, tapi dirimu juga bukan dirimu. Nah, ini nol, karena apa? Tidak diisi dengan harapan dalam bentuk apapun. Inilah yang disebut mengalir. Jadi, Al-Aqsa itu semuanya akan dikembalikan seiring waktu bila mana tidak ada keinginan. Nah, Al-Aqsa ini itu dikuasai oleh orang-orang yang penuh ambisi. Dapat kenapanya. Kemarin saya bertanya di YouTube, apa dan siapa, dijawab. Kenapanya dijawab pula. Kenapa Al-Aqsa itu diisi banyak kuasa kegelapan. Kenapa? Karena banyak orang-orang berambisi. Al-Aqsa adalah lubang hitam. Al-Aqsa bisa jadi keberhasilan kalau kamu menciptakan suatu kenyamanan di dalam dirimu. Bosnya, energinya ambil di Al-Aqsa. Kamu melakukan banyak hal. Al-Aqsa itu juga ada di dalam dirimu. Ini suatu bentuk fisik yang diperebutkan. Ini adalah bentuk dari lubang hitam yang nyata. Palung Mariana itu dan Palung Mariana, Barcelona kolam pengharapan dan Al-Aqsa ini nyambung. Ini nyambung, ini semua akan terjadi berhasil kalau kita masuk ke dalam lubang hitam tanpa harapan. Tanpa harapan, ya. Tapi kita mengerjakan, kita tahu nih tujuan kita ke Jakarta. Udah nggak usah berharap nyampe, yang penting jalan aja. Dari Blitar ke Jakarta kalian jalan misalnya ya, misalnya jaraknya. Kalian udah nggak ada, jangan ada tujuan. Kalau ada tujuan kalian akan berambisi, nyampenya kapan? Akhirnya jadi ngeluh. Nah, dengan itu ambisi. Nah, ambisi ini adalah kamu akan lelah sendiri. Kenapa? Karena kamu memaksa tubuhmu untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bukan tujuanmu. Tapi kalau kamu berjalan hanya mengikuti jalan di depanmu dengan semangat, ya ini energi. Itu adalah api di kakimu atau cahaya di kakimu yang membuat engkau tidak stuck seperti tentara, ngambang, ngampul-ngampul. Tapi kalian bisa bergerak ke kanan dan ke kiri dengan happy. Gitu, tanpa ada tujuan, tanpa ada pengharapan, tanpa ada ambisi. Gitu. Yang ambisi ini adalah ego. Tidak boleh dengan ego. Baru ini Al-Aqsa, Palung Mariana atau ini bisa kita kuasai. Nah, ini adalah pelajaran baru untuk Mistik Mustika Besti.
untuk mempelajari hal tentang ilmu black hole. Black hole itu adalah suwung di dalam dirimu. Jadi bayangkan kalian masuk black hole, ngampul-ngampul kayak si tentara ini. Ikuti saya masuk di dalam black hole, kalian kampul-kampul di kakimu, kalian kasih cahaya. Kalian terbang ke sana kemari menikmati suwungmu. Nah, ini adalah perjalanan menikmati berada di black hole tanpa ambisi. Baru ini percuma katanya. Kata Tuhan gini, percuma juga Al-Aqsa ditaruh di sana. Tidak ada satupun orang berhasil memanfaatkan. Kenapa? Ya karena ambisi. Semua orang yang berada di situ pakai ambisi. Ya, itu orang-orang yang pakai ambisi yang tidak akan mendapatkan keinginannya. Bukan untuk itu Al-Aqsa dibentuk. Dan ini adalah batu masuk ke dalam dimensi black hole, batu hitam. Oke, terima kasih. Saya kembali ke kamar saya lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih leluhurnya suamiku. Terima kasih suamiku. Sudah diberitahukan. Di belakang suami saya ini ada malaikat Archangel Mikael yang memberitahukan tadi. Suami saya mengiringi masuk di dalam black hole. Sudah bukan dengan bentuk suami saya, tapi dalam bentuk rupa malaikat Archangel Mikael. Gitu yang bisa saya sampaikan. Leluhur suami saya mendampingi. Terima kasih. Manik di sini dari Mistik Mustika. Berdoa yang terbaik buat kawanku semua. Sampai jumpa.